diajukan oleh ketujuh-tujuhnya, dibuat pernyataan oleh mereka. Kalau masalah kenapa kok Peggy itu yang jadi tersangka, bukan Peggy itu, ya memang itu pelakunya. Kenapa Peggy itu yang jadi pelakunya? Karena awalnya misalnya sebagai tanda awal, kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi, buat apa? Logikanya aja. Kenapa menekan anaknya dengan nama yang lain? Nah, itu juga nanti kelanjutannya ada di penyidikan yang nanti akan menjadi konsumsi di pengadilan. Memang mengejutkan ya bahwa pada tayangan video singkat yang sudah tersebar di publik, Rudiana justru meminta agar kasus ini katakanlah tidak dibuka kembali. Sebuah tindak tanduk yang menurut saya juga mengundang pertanyaan, mengingat masih ada 3 orang DPO yang di dalam naskah putusan hakim sepatutnya dikejar lalu dimintai pertanggungjawabannya oleh otoritas kepolisian. Sulit bagi saya memahami Rudiana selaku ayah yang merasakan kesedihan itu justru seolah-olah tidak menginginkan adanya pengejaran terhadap 3 orang DPO, 3 orang yang dianggap turut terlibat dalam tindakan pidana yang menyebabkan meninggalnya darah dagingnya Pak Rudiana. Pada aspek itu sekali lagi mengundang pertanyaan. Karena itulah menurut saya Rudiana sudah sepatutnya tampil dengan menunjukkan profesionalismenya sebagai personel Polri, sebagai penegak hukum, dengan memberikan informasi segamblang mungkin secara internal ke Propam, ke Itwasum dan sejenisnya, serta mendorong dilakukannya eksaminasi ke titik hulu. Jadi bukan hanya publik dan juga bukan hanya saya yang terus-menerus mendorong kepolisian untuk melakukan eksaminasi, tetapi sangat ideal ketika Rudiana selaku sekali lagi sebagai personil penegakan hukum juga mendorong tempatnya bekerja untuk melakukan eksaminasi hingga ke titik hulu, untuk melakukan review terhadap kerja-kerja saintifik yang entah itu sudah, entah itu belum memadai terkait dengan paparan kasus Cirebon. Kasus yang lagi viral ini, yang lagi viral tiap malam, tiap hari, sore, siang, dan malam, kalau kita buka TV One dan televisi-televisi lainnya, kita selalu melihat penjelasan terkait dengan pembunuhan Vina. Ya, Vina. Ini menyita perhatian kita. Komnas HAM, menurut penjelasan tadi, tapi saya menghargai sekali ini penjelasannya, bahwa Komnas HAM belum mengambil sebuah kesimpulan apakah telah terjadi indikator atau indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang ada di situ. Ini bagus sekali. Tidak terburu-buru bukan berarti kita tidak memperhatikan, tetapi mendalami sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena kita harus mempelajari adanya pro dan kontra pendapat hari ini, di mana yang diributkan ini adalah sesuai dengan putusan pengadilan. Misalnya putusan pengadilan menyebutkan ada sekian orang pelakunya, ada 3 DPO, tiba-tiba sekarang dinyatakan 1 DPO dan itu sudah tidak ada lagi 2-nya. Ini membutuhkan pencermatan yang luar biasa, pendekatan antar lembaga Komnas HAM dengan pihak kepolisian patut dan sepatut-patutnya. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengar ini, bahwa Komnas HAM menyatakan hubungan antar lembaga antara Komnas HAM dengan pihak Mabes Polri berjalan sangat-sangat baik. Namun ada kendala yang dihadapi berdasarkan penjelasan tadi, bahwa kadang-kadang di daerah kami menemukan kendala kurang responsifnya pimpinan kepolisian yang ada di daerah terhadap apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM yang belum memadai, belum berjalan dengan baik. Ini yang patut kita sikapi dan patut kita perhatikan, menjadi atensi buat Komisi 3. Sidang pra-peradilan buat Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ditunda. Nah, ada apa? Kemudian saya sindir yang namanya kepolisian Jabar kemarin menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan, kemudian ditetapkan jadi tersangka.
dan mengambil bukti foto dari foto album keluarga. Kemudian saya sindir, kuli bangunan kita kan ada 2. Satu anaknya Pak Cecep, kan tahu dari Uya Kuya. Banyak banget sandiwara pada kasus Vina dan Eki di Cirebon. Banyak banget sandiwara para figur-figur yang diduga pelaku ya. Banyak banget gitu. Ada yang pura-pura jadi ini jadi itu ya. Sebenarnya gampang aja gitu kan untuk tesnya tuh. Coba tes DNA, nggak usah pakai cara-cara begini begitu. Bagaimana kita bisa membuktikan sebuah kebohongan ya kalau tidak dites gitu loh. Uji forensik ya kan. Lalu tes DNA itu sebenarnya kenapa sih tidak dilakukan itu, misalnya ya yang di Cianjur tuh si Egy Perong yang diduga pelaku katanya mengaku anak orang Cianjur padahal dia anak Bupati Cirebon misalnya kan begitu misalnya. Coba dites DNA aja. Kenapa tidak lakukan itu? Tes DNA aja nggak perlu, jadi jangan sampai ada sandiwara pakai cap jempol ijazah lah ini itu. Aduh capek banget lihatnya. Capek banget. Jadi klise banget itu loh, proses penyelidikannya klise. Padahal nih alatnya udah canggih-canggih semua, anggaran negara itu untuk beli alat canggih ya, tes kebohongan, uji forensik dan lain-lain itu mahalnya bukan main. Tapi kenapa itu nggak dilakuin? Media mengatakan ada saksi yang tidak dihadirkan ke pengadilan, tetapi keterangannya diambil sebagai pertimbangan hakim. Itu boleh? Dalam KUHP tidak boleh, Pak. Seorang saksi harus disumpah di pengadilan sehingga keterangannya itu berdasarkan sumpah. Kok hakim bisa berterima? Nyatanya ada saksi yang katanya tidak dihadirkan, tetapi keterangannya dipertimbangkan sesuai bagaimana BAP-nya. Memang ada cara lain. Saksi yang tidak bisa hadir di pengadilan, mungkin karena berbeda kota, ya. Saksi itu bisa diperiksa keterangannya secara online atau Zoom, tetapi dia harus memberikan keterangannya bukan di rumahnya, Pak, tetapi di kantor pengadilan di kota di mana dia berada. Itu bisa ya? Bisa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kita periksa dulu legalitas dari kuasa pemohon, silakan. Legalitas. Baik ya, ini kuasa pemohon sudah kami teliti legalitasnya, sudah lengkap ya. Baik yang mulia. Di sidang pertama ini rela sudah dikirimkan kepada termohon, sudah sah ya, sudah nyampe. Tapi sampai jadwal yang telah ditetapkan jam 9, sekarang juga sudah lebih 20 menit. Berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Siap, ya, siap, seperti itu ya. Karena kita udah manggil secara patut, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya pra peradilan kita harus dikejar 7 hari kerja ya. Siap. Hari Senin dimulai, maksimal hari Selasa. Tapi faktanya kami mendengar di antara hari Senin hari ini sampai hari Jumat masih ada pemeriksaan saksi. Nah, kami mendengar masih ada pemeriksaan saksi. Pertanyaannya kan berkasnya sudah dianggap lengkap, tetapi masih ada pemeriksaan saksi. Ada apa ini? Apakah sengaja menunda ini untuk memp21kan? Kalau sengaja untuk memp21kan, berarti ada, mohon maaf dalam tanda kutip, kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Harus yang jujur, jangan membela orang yang kesalahan. Bapak-bapak penegak hukum siapapun, apabila salah ya salah, benar dibenarkan, Bapak. Ya, negara hukum. Bapak dagang kopi di sini? Ya. Ya, luar biasa. Makasih, Pak ya. Ya, Pak. Panjang undang-undang negara kita ini negara hukum. Siapa yang salah, siapa yang benar. Yang salah ya tetap dihukum, yang benar dibenarkan.
Jadi Peggy harus bebas ya. Iya, Pak. Peggy harus bebas. Pak. Bebas. Kasih kopinya semua tuh. Kasih teman-teman. Iya. Nanti saya yang bayar. Apa benar? Pokoknya saya membela kebenaran. Siapapun tidak siapa. Pak, bikin aja yang banyak taruh di situ nanti teman-teman pada ambil. Kejanggalan kasus pembunuhan Vina Cirebon di mata netizen ada yang ditutup-tutupi. Saya melihat ada beberapa spekulasi yang beredar di masyarakat soal kasus pembunuhan Vina asal Cirebon yang sudah bertahun-tahun yang lalu dan sampai saat ini juga tidak jelas. Sampai harus dibuatkan filmnya terlebih dahulu agar membuat atensi bagi masyarakat. Harus saya katakan bahwa ini adalah spekulasi yang beredar di masyarakat dan saya coba melestarikannya di channel ini dengan singkat saja. Di dalam pandangan netizen, otak pelaku kemungkinan besar belum tertangkap dan terduga pelaku yang ditangkap saat ini bisa jadi bukanlah sosok Peggy yang sebetulnya. Menurut para netizen yang ada di media sosial, orang yang saat ini ditangkap beberapa minggu yang lalu bisa jadi hanyalah pelampiasan agar kasus ini terkesan sudah ditangani dan selesai. 8 terpidana bisa jadi bukanlah pelaku yang sebenarnya karena mereka tidak dituntut karena pemerkosaan hanya pasal penganiayaan saja. 3 pelaku yang masih buron bisa jadi sudah meninggal atau dibunuh oleh entah siapalah. Bahkan para pelaku menarik keterangannya saat kasus dilimpahkan ke pihak kepolisian. Mungkinkah ada intervensi? Bisa jadi ada oknum-oknum yang penting terlibat sehingga kondisi ini tidak selesai mesti sudah bertahun-tahun, lebih tepatnya 8 tahun. Bisa jadi pengakuan mengenai salah tangkap itu benar adanya. Ayah korban yang merupakan anggota pengaman negara ini seolah-olah menghindari untuk mengusut kasus ini, padahal statusnya sebagai orang tinggi di sana mestinya mudah mengangkat kasus ini. Jadi saya katakan di atas adalah spekulasi yang timbul di media sosial mengenai masyarakat yang bisa menilai dan mempertanyakan setiap kasus demi kasus yang ada. Bahkan ketika dilakukan konferensi pers, akhirnya Peggy membantah langsung keterlibatannya di depan polisi dan wartawan. Namun sayangnya dia tidak dikasih kesempatan untuk berbicara lebih jauh lagi. Saya mulai melihat bahwa asumsi liar yang ada di masyarakat itu adalah asumsi yang buat saya bisa dianggap sebagai konsumsi yang masuk akal. Segala kemungkinan sebetulnya bisa terjadi dan kemungkinan-kemungkinan itu diangkat oleh netizen karena di dalam kasus kriminal selalu ada motif yang tidak terduga. Motif yang tidak terduga ini menjadi sebuah hal yang rasanya paling baik untuk menjelaskan setiap asumsi-asumsi liar yang bisa dijadikan pandangan yang menarik. Saya bingung kenapa tidak ada reaksi dari korban laki-laki yang merupakan teman dari Vina. Kelihatannya agak aneh kasus ini seperti kasus Ferdy Sambo yang membunuh Joshua. Namun tidak ada nuansa politik lagi yang bisa dijual sehingga kasus ini kelihatannya akan menghilang. Saya Omen Om, begitulah kura-kura. Terima kasih.